I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Profesor Dr. Haji Martoyo MA dan Bapak Firdaus SIP MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembangunan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Materi yang pertama adalah model tahapan pertumbuhan linear. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Gila. Dipersilakan kepada Saudari Gila. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan model tahapan pertumbuhan linear. Yang pertama itu ada tahapan pertumbuhan menurut Rostow. Model pembangunan tahapan pertumbuhan sebuah teori pembangunan ekonomi yang dicetus oleh sejarawan ekonomi asal Amerika yaitu Rostow. Menurutnya, sebuah negara bergerak melalui tahapan berurutan dalam upaya mencapai kemajuan. Tahapan yang dimaksudkan oleh Rostow ini ada lima tahap. Yang pertama itu tahap masyarakat tradisional, di mana masyarakat pada umumnya belum produktif. Kemudian cara produksi dalam perekonomian masyarakat masih primitif atau tradisional. Sistem kerja bersifat turun-temurun. Kemudian sistem ekonomi belum berorientasi pasar. Dan mata pencarian masih berorientasi ke sektor pertanian. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap prakondisi lepas landas, di mana masyarakatnya menuju ke perubahan di berbagai bidang, baik bidang sosial, ekonomi, juga politik. Mulai mengenal teknologi supaya lebih produktif. Mulai gemar menabung di instansi keuangan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu ada tahap lepas landas. Upaya produksi yang tengah dilakukan terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi semakin mantap. Kegiatan industri mendominasi pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita terus meningkat. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahap gerak menuju kematangan, di mana pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus mengalami peningkatan, penggunaan teknologi pada masyarakat semakin tinggi, struktur ekonomi semakin kokoh, kemudian industri modern semakin banyak tumbuh dan berkembang. Yang terakhir yaitu tahap konsumsi massa tinggi. Pada tahap ini, kondisi masyarakat yang ada bisa dilihat dari daya belinya dalam memenuhi kebutuhan pokok yang sudah tinggi. Kemudian yang kedua yaitu model pertumbuhan Harrod-Domar. Model hubungan ekonomi fungsional yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk domestik bergantung langsung pada tingkat tabungan nasional neto dan berbanding terbalik dengan rasio output nasional. Teori ini merupakan pertumbuhan yang paling sederhana. Teori ini hanya menggunakan akumulasi modal dan tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian perlu adanya pembentukan modal atau investasi yang stabil. Jadi semakin banyak ketersediaan modal produksi barang dan jasa juga mengalami peningkatan.
Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Tila yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi teori dan pola perubahan struktural, di mana materi ini akan dibawakan oleh Saudara Haris. Saudara Haris dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori dan pola perubahan struktural. Teori perubahan struktural berfokus pada mekanisme yang ditetapkan pada negara-negara terbelakang untuk mengubah perekonomian domestik yang dari pertanian tradisional menjadi modern. Ada dua contoh yang mewakili pendekatan perubahan struktural, yaitu metode teoritis dan pola pembangunan. Pertama, teori pembangunan Lewis. Berdasarkan model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri atas dua sektor, yaitu sektor subsistem perdesaan yang tradisional dan kelebihan penduduk. Yang kedua, perubahan struktural dan pola pembangunan. Analisis pola pembangunan mengenai perubahan struktural berfokus pada proses yang berlangsung secara berurutan yang harus dilalui suatu negara, di mana ekonomi, industri, dan struktur lembaga negara terbelakang ditransformasi sejalan dengan waktu agar industri baru dapat menggantikan pertanian tradisional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Haris. Selanjutnya kita akan berlanjut ke materi revolusi ketergantungan internasional. Materi ini akan dibawakan oleh Saudari Nana. Kepada Saudari Nana dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu revolusi ketergantungan internasional atau International Dependence Revolution. Pemikiran yang terkandung secara implisit dalam teori-teori perubahan struktural dan secara eksplisit dalam teori-teori ketergantungan internasional adalah gagasan tentang dunia yang terdiri atas masyarakat mendua atau dual societies, negara-negara kaya dan negara-negara miskin, segelintir orang kaya di tengah serta pendidikan tinggi tengah gelimang kemiskinan. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan cukup besar dan makin besar di antara negara-negara kaya dan miskin, serta di antara orang-orang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan dalam suatu negara. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nana yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke materi kontra revolusi pasar bebas neoklasik yang akan disampaikan oleh Saudari Amel. Persilakan kepada Saudari Amel. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontra revolusi pasar bebas neoklasik atau neoclassical free market counter revolution. Teori kontra revolusi neoklasik dapat dikelompokkan ke dalam 3 komponen pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pasar bebas atau free market approach. Yang kedua adalah pilihan publik atau public choice, ekonomi politik baru. Dan yang ketiga adalah pendekatan ramah pasar atau market friendly approach. Yang pertama adalah pendekatan pasar bebas. Para ekonom, pembangunan pasar bebas cenderung berasumsi bahwa pasar negara berkembang juga efisien dan apapun ketidaksempurnaan atau kelemahan yang terjadi tidak akan menimbulkan konsekuensi besar. Yang kedua adalah pilihan publik atau public choice atau ekonomi politik baru, di mana teori pilihan publik berasumsi bahwa para politikus, birokrat, warga negara, dan negara hanya bertindak demi kepentingan diri sendiri dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki dan wewenang pemerintah bagi tujuan mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan ramah pasar, di mana pendekatan ini mengakui bahwa terdapat banyak kelemahan dalam pasar produk dan faktor negara berkembang, dan pemerintah sesungguhnya memainkan peran penting dalam memfasilitasi operasi pasar melalui intervensi non-selektif atau ramah terhadap pasar. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amel sudah memaparkan materi. Selanjutnya kita beralih ke materi akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Rahmat. Silakan kepada Saudara Rahmat. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen pertumbuhan ekonomi, di mana ada 3 komponen, namun yang saya bahasakan cuma 2, yaitu akumulasi modal
dan juga pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Yang pertama, akumulasi modal. Akumulasi modal ialah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau output yang lebih besar di masa depan dengan menyimpan sebagian dari pendapatan kemudian menginvestasikannya. Investasi ini sendiri bisa dilakukan terhadap tanah, peralatan fisik, serta sumber daya manusia. Sebagai contoh ialah investasi ini dilakukan untuk meningkatkan produksi sayuran di petani, di mana pemerintah sendiri melakukan investasi infrastruktur berupa pembangunan jalan. Kemudian pemerintah ini kembali menyediakan traktor baru kepada petani. Dari investasi terhadap traktor serta pembangunan jalan ini difungsikan untuk mengakumulasi modal bagi pemerintah sehingga produksi sayuran di masa depan akan melimpah dan produksi pangan nasional akan meningkat. Kemudian poin nomor 2 yaitu pertumbuhan penduduk serta angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk sendiri ialah perubahan jumlah penduduk dalam suatu periode waktu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, laju kematian, laju migrasi. Pertumbuhan penduduk ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertumbuhan penduduk alami, kemudian pertumbuhan penduduk non-alami, dan juga pertumbuhan penduduk total. Adapun beberapa faktor yang mengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain adalah fertilisasi, mortalitas, migrasi, dan faktor sosial budaya. Nah, kemudian angkatan kerja ialah penduduk yang usianya masuk dalam kategori usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, yang bekerja atau mencari pekerjaan. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu penduduk yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang atau jasa. Angkatan kerja ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu penduduk yang bekerja, kemudian penduduk yang punya pekerjaan tetapi tidak bekerja, kemudian pengangguran. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rahmat yang telah menyampaikan materi barusan. Kita akan berlanjut ke materi kemajuan teknologi yang akan disampaikan oleh Saudari Nana. Kepada Saudari Nana dipersilakan. Baik, selanjutnya itu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam bentuknya yang paling sederhana merupakan hasil dari peningkatan cara melaksanakan tugas-tugas tradisional. Adapun 3 klasifikasi dasar kemajuan teknologi, yaitu yang pertama kemajuan teknologi netral atau neutral technological progress. Terjadi jika tercepat tingkat output yang lebih tinggi dengan kuantitas dan kombinasi faktor input yang sama. Adanya inovasi sederhana yang muncul dari pembagian kerja atau division of labor dapat menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi dan konsumsi lebih besar bagi semua orang. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi hemat tenaga kerja atau labor saving technological progress. Dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi hemat modal atau capital saving technological progress. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nana yang sudah memaparkan materi barusan. Selanjutnya kita akan beralih ke materi model pertumbuhan neoklasik Solo yang akan dibawakan oleh Dila. Kepada Saudari Dila, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai model pertumbuhan neoklasik Solo. Teori Solo terdapat kemungkinan perubahan pada suku bunga dan tingkat upah. Sedangkan dalam teori Harut-Domar, tingkat bunga dianggap kaku dan tingkat upah dalam jangka panjang dianggap konstan. Jadi model pertumbuhan yang dikemukakan oleh Solo ini menggambarkan bahwa suatu perekonomian suatu negara di mana pertumbuhan outputnya merupakan hasil dari 2 jenis input, yaitu modal dan tenaga kerja. Solo juga berasumsi bahwa terdapat hubungan yang konstan antara modal dan tenaga kerja. Maksud saya antara model dan tenaga kerja. Model pertumbuhan neoklasik Solo
Model pertumbuhan yang menunjukkan adanya hasil yang semakin menurun dari semua faktor produksi, tetapi dengan skala hasil yang konstan. Perubahan teknologi eksogen menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tila yang sudah memaparkan materi barusan. Kita akan beralih ke materi teori pertumbuhan endogen yang akan dibawakan oleh Saudara Haris. Kepada Saudara Haris kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teori pertumbuhan endogen. Teori ini menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan di setiap negara dan faktor yang memberi proporsi lebih besar dalam proses pertumbuhan. Model pertumbuhan endogen menyarankan peran aktif kebijakan publik untuk menggerakkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung dan tak langsung dalam pembentukan modal manusia serta mendorong investasi swasta asing. Dalam industri padat pengetahuan misalnya perangkat lunak komputer dan telekomunikasi. Model Romer menjelaskan tentang imbas atau spillover teknologi di mana keuntungan produktivitas suatu perusahaan atau industri menimbulkan keuntungan produktivitas di perusahaan atau industri lainnya yang mungkin ada dalam proses industrialisasi. Model ini mengasumsikan bahwa proses pertumbuhan dimulai pada tingkat perusahaan atau industri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Haris yang sudah memaparkan materi barusan. Selanjutnya kita akan beralih ke materi kritik terhadap teori pertumbuhan endogen yang akan disampaikan oleh Saudari Amel. Kepada Saudari Amel kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap teori pertumbuhan endogen. Kelemahan dari teori ini adalah masih mengandalkan sejumlah asumsi neoklasik tradisional yang sering tidak tepat bagi perekonomian di negara-negara berkembang. Misalnya, teori ini mengasumsikan hanya ada satu sektor produksi atau semua sektor dianggap simetris. Hal ini berarti tidak dimungkinkannya realokasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan pertumbuhan penting di antara berbagai sektor yang ditransformasi selama proses perubahan struktural, padahal pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sering terhambat oleh ketidakefisienan yang muncul karena infrastruktur yang kurang memadai, struktur lembaga yang tidak optimal, dan tidak sempurnanya pasar modal dan barang. Oleh karena itulah, teori pertumbuhan endogen ini kurang diterapkan dalam pembangunan ekonomi karena dianggap mengabaikan faktor tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amel yang telah memaparkan materi barusan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari pemateri-pemateri kita. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang memuat 2 pertanyaan. Kepada para audiens, silakan bertanya. Baiklah, kepada Saudara Arnold, silakan. Perkenalkan, nama saya Franciscus Donato Saldo. Saya ingin bertanya, apa kelemahan teori pertumbuhan neoklasik Solo? Baiklah, pertanyaannya akan kami tampung dulu. Kemudian untuk audiens selanjutnya, apakah ada? Baiklah, untuk pertanyaan kedua, apakah perkembangan teknologi mempengaruhi perekonomian? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Christina Marni yang sudah memberikan pertanyaan. Kepada pemateri, silakan apabila ada yang langsung menjawab atau berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan Aldo. Mengenai apa kelemahan teori pertumbuhan neoklasik Solo? Teori ini dianggap tidak dapat menjelaskan proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh negara-negara berkembang
yang menghadapi hambatan-hambatan struktural. Teori ini juga mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembangunan ekonomi seperti ketimpangan, ketergantungan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Bagaimana dan Aldo, apakah sudah paham mengenai jawaban yang saya berikan? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Marni. Pertanyaannya itu, apakah perkembangan teknologi mempengaruhi perekonomian? Perkembangan teknologi memiliki dampak besar pada perekonomian, seperti inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Teknologi juga memungkinkan perkembangan sektor baru seperti teknologi informasi, e-commerce, dan industri berbasis digital. Di samping itu, perkembangan teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara dalam skala global. Sekian pertanyaan dari saya. Bisa dimengerti? Marni. Siap, bisa. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri dan juga audiens sudah bertanya dan juga menjawab. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.